Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Yudi Goyang. Kali ini kita akan ngoprek teman-teman. Kali ini kita ngoprek ini koil. Nah, ini koil. Itu juga koil. Itu yang bawaannya yang botol. Kita akan coba ganti dengan koil yang kering. Nah, ini namanya koil kering. Kalau yang itu tuh koil basah yang tabung. Kenapa disebut koil basah? Itu karena di dalamnya itu ada pendingin. Itu pendinginnya semacam cairan, semacam oli. Jadi disebut koil botol itu karena menampung air pendingin. Beda dengan yang ini. Kalau yang ini tanpa pendingin, ini langsung. Nah, seperti ini. Kalau aslinya itu bawaan ceret itu seperti ini. Cuman itu dari dulunya udah diganti pakai itu, pemilik yang lama. Sebenarnya itu juga tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tapi saya ingin coba pemasangan dengan koil kering ini. Oke teman-teman, sebelum kita pasang, kita bongkar dulu. Soalnya ini lumayan banyak nih pernak-perniknya. Kita bongkar dulu. Nanti kita pasang dengan koil yang ini. Sekaligus kita akan jelaskan fungsi dari kaki-kaki ini. Oke teman-teman, kita bongkar aja dulu. Nah, ini teman-teman, koilnya udah kita bongkar. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini koil botolnya itu seperti ini. Ini penampakannya kayak botol. Ini yang tadi kita bongkar. Ini resistan balasnya. Nah, ini resistan balas. Nah, ini 1,4 ohm. Dan ini yang koil yang kita akan pasang. Nah, ini suka sering jadi bingung, kendala teman-teman. Soalnya kalau yang ini soketnya ada 3. Kebetulan ini soketnya nggak ada, jadi saya udah langsungkan seperti ini, saya solder. Ini soketnya 3, sedangkan yang ini soketnya 2. Nah, seperti ini. Buat teman-teman yang nanti bingung mau pasang koil atau mau pasang yang ini atau mau pasang yang ini, sebenarnya sama aja teman-teman. Yang penting kita tahu dari kaki-kaki ini, dari berbagai jenis koil itu, asal kita tahu fungsi-fungsinya, masangnya itu ya tetap sama aja teman-teman. Nah, untuk koil seperti ini juga yang botol itu ada 2 jenis. Ada yang seperti ini yang 2 soket, ini cuma positif, ini negatif. Dan ada satu lagi yang 3 soket. Satu soket itu biasanya di sini. Nah, ini nanti ada kodenya itu, yang di sini tuh B, yang ini positif, yang ini negatif, seperti itu. Nah, apa perbedaannya dengan yang 2 soket dengan yang 3 soket? Nah, saya coba jelaskan sedikit teman-teman. Yang 2 soket seperti ini
resistannya itu di luar. Nah, seperti ini, nanti nempel di sini. Nah, gini. Sedangkan untuk yang soket 3 soket, yang coil botol 3 soket itu resistan ininya, balasnya itu udah tertanam di dalam. Jadi udah nggak usah pasang kayak gini lagi. Kalau yang ini soketnya udah 3, itu udah otomatis di dalam itu udah tertanam. Jadi tulisannya di sini tuh ada B plus sama min. Nah, seperti itu. Untuk pemasangan mungkin sama aja. Kalau B itu dari baterai, kalau plus itu biasanya dari starter. Kalau B itu dari kontak. Jadi kalau seperti yang tiga soket ini kan, ini nggak ada. Nanti ini satu soket. Nah, untuk pemasangannya kalau yang negatif ini udah pasti ini ke platina atau ke CDI. Nah, sedangkan untuk yang plus, ini yang plus itu ngambilnya dari kunci dari starter. Ini dari starter. Nah, nanti ini yang B, ini dari plus bagian kontak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kerjanya kalau yang 3 ini, kalau pertama starter itu strumnya itu dari sini, langsung ke B. Nanti kalau udah hidup, udah starter, nah itu yang dari B itu nggak ada, dialihkan yang ke dari sini, cuman lewat ini, lewat resistan, lewat masuk ke sini, nanti keluarnya tetap aja dari sini. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk yang 3 soketnya sebenarnya dari sini ke sini itu ya dihubungkan dengan ini teman-teman. Nah, cuman yang resistan balasnya udah di dalam. Sedangkan untuk yang 2 soket seperti ini, coil botol itu ya resistannya di luar seperti ini. Jadi untuk pemasangannya kalau yang 2 soket ini, yang positif ini lewat dulu sini, dari sini sambung ke sini. Nah, dari sini baru ke yang dari kontak. Nih, dari kontak yang ini. Nah, sedangkan yang dari starter itu bisa langsung ke sini, tempelin sini. Nah, sini. Jadi kerjanya sama-sama aja teman-teman. Antara yang 2 soket dan yang 3 soket. Nah, cuman perbedaannya itu di sini. Kadang-kadang ini udah pada nggak dijalanin juga, kadang-kadang biasanya pada dilepas. Untuk apa sebenarnya balas ini? Balas ini sebenarnya resistan. Ini ada nilainya 1,4 ohm. Ini gunanya untuk menahan setrum yang masuk ke sini, ke coil positif itu kan dari sini, dari kontak 12 volt biasanya. Nah, ini ditahan dulu pakai resistan ini dalamnya lilitan. Nah, semacam per lilitan yang menghasilkan tahanan resistan 1,4. Jadi strum yang masuk ke sini itu dari 12 volt itu bisa berkurang di sini sampai kurang lebih lah, kalau dari 12 mungkin sekitar 11,5 atau 11 volt karena udah ketahan sama ini. Jadi coil ini enggak overstrum karena ini kapasitasnya kan 12 volt. Kalau lebih dari 12 volt biasanya panas, makanya ditahan dulu dengan ini. Walaupun nanti strumnya nyampe di 13 volt atau 14 volt, waktu mesin hidup itu udah ketahan sama resistan ini, nilai kesininya aja tetap jadi 12 volt, nggak melebihi batas. Begitu teman-teman untuk kerja resistan balas ini. Kerjanya cuma buat menahan, nanti biasanya ini panas. Pokoknya ini terbuatnya juga dari keramik. Ini panas. Emang kalau teman-teman mengeluhkan, oh kenapa yang seperti ini panas, itu emang kerjanya seperti itu. Asal jangan yang ini, yang coilnya yang panas. Nah, biasanya kalau ini nggak ada, strumnya langsung ke sini 12 volt atau lebih, ini yang panas biasanya. Tapi kalau udah ditahan sama ini, panasnya itu jadi pindah di sini panasnya karena menahan arus strum yang ke sini. Sedangkan ini biasanya ya anget-anget aja seperti itu teman-teman. Nah, itu untuk penjelasan coil yang botol. Sekarang kita akan membahas soal coil yang akan kita pasang yang ini. Nah, ini
Ini namanya coil kering teman-teman. Coil kering karena di dalamnya nggak ada apa-apa, ini cuma langsung lilitan. Ini juga soketnya 3. Rata-rata kalau yang coil kering itu soketnya 3 teman-teman. Seperti ini soketnya udah nggak ada, saya solder aja supaya bisa dipakai. Nah sebenarnya untuk yang 3 soket seperti ini sama aja teman-teman, yang penting kita tahu kakinya. Nah untuk kaki-kakinya itu ini ada 3, atas 1, sini 1, ini 1. Nah saya akan coba jelaskan. Ini yang 3 soket juga yang coil kering. Ini yang paling atas itu ini jalur setrum dari starter. Nah ini yang kalau di coil seperti ini mungkin namanya itu jadinya B. Nah ini B. Nah sedangkan yang bawah ini plus atau positif. Nah ini saya udah solder pakai kabel warna merah, dan yang ini negatif. Jadi gunanya itu sebenarnya ya tiga-tiganya berguna. Cuman kalau untuk di coil kering seperti ini, nah ini yang B ini tidak ada resistan seperti ini di dalamnya. Nah beda dengan yang coil ini. Kalau coil ini kalau ada kode B di sini itu pasti di dalamnya ada resistan. Tapi kalau untuk yang kering seperti ini itu bukan. Jadi kalau untuk coil kering ini, yang ini itu di dalamnya itu antara kaki yang atas ke yang ke positif ini ada dioda penyearah arus. Nah jadi di dalamnya itu ada dioda yang mengarahkan positif ke sini. Nah jadi gunanya itu kalau seandainya setrum dari sini masuk, dari yang paling atas, otomatis nanti terhubung ke sini yang bawah ke positif ini. Tapi kalau seandainya ada arus setrum dari positif yang dari bawah, nggak bisa lewat ke yang atas, jadi putus. Kalau dari sini ke sini bisa, tapi dari sini ke atas tuh nggak bisa. Nah itu perbedaan di coil kering itu, di dalamnya itu tertanamnya dioda penyearah. Jadi kalau kodenya sih di sini tuh B, sini plus, sini min. Kalau yang minnya nanti sama ke negatif platina atau negatif CDI. Nah, kalau yang ini positif bisa langsung ke kontak, bisa langsung atau ke starter, positif starter. Tapi kalau ke positif starter itu harus ke sini dulu lewatnya, bukan yang ini. Nah ini jadi yang ini dari starter, positif starter, yang ini dari positif kontak. Nah cuman kalau yang ini itu yang kering itu pasti ada resistannya lagi seperti ini untuk menahan arusnya. Ini nanti nempel di sini. Nah untuk pemasangan, nah ini yang positif ini nggak langsung ke positif dari kontak, tapi dimasukkan dulu ke sini. Nah nanti dari sini baru yang ke positif dari kontak. Seperti itu teman-teman. Nah ini dari kontak, ini dari starter. Nah kerjanya itu seperti itu kalau yang coil kering itu. Jadi kalau yang ini bukan ada resistannya, tapi ini penyearah. Jadi kalau hidup itu, pertama hidup itu setrum itu mengandalkan dari sini, dari atas. Karena dari sini strumnya tertahan, dari 12 volt itu masih kecil, sementara mesin belum hidup. Jadi yang diperlukan coil itu harus 12 volt murni, belum ada ditahan sama ini. Nah makanya strum 12 voltnya itu dari sini. Nah ini biasanya ngambilnya dari positif dari starter nyatu. Jadi positif sini masuk, nah disalurkan ke positif ini, otomatis ini sama itu nyambung karena ada dioda penyearah. Jadi begitu hidup, strum masuk sini juga nyampe. Nah setelah hidup, dari sini baru ada setrum yang masuk ke sini. Nah tapi yang dari sini
keputus sama dioda di dalam. Jadi yang ke starter itu putus, nggak ada aliran listrik seperti itu teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti teman-teman untuk penjelasan. Nah ini teman-teman, kita udah pasang ini kabel-kabelnya. Ini kabelnya lumayan semerawut, soalnya tadi coil yang lamanya ini pakai power booster ini nih. Jadi kabelnya lumayan banyak. Kita sekarang mengambil yang inti-intinya aja teman-teman. Nah ini nih. Nah ini yang dari coil itu, yang dari sini. Ini kan dua kabelnya, ini merah sama hitam. Nah yang hitam ini, nah ini hitam. Ini dari sini, dari Delco. Nah ini kabelnya nih, itu ke Delco tuh. Itu kebetulan Delco-nya udah CDI, kalau punya saya. Kalau yang platina juga sama. Nah nanti yang kabel satu itu nanti masukin ke sini, ke yang hitam, ke yang negatif, berarti negatif coil masuk sini. Kalau yang ini, yang merah ini jalur RPM buat di speedometer. Nah ini kalau mau ngambil jalur RPM itu dari sini, dari negatif coil. Nah itu, sedangkan yang ini yang merah. Nah ini yang merah. Nah ini merah, ini yang dari bawah itu strum. Nah ini yang ini dari strum, dari kontak masuk sini. Ini satu, ini positif ke sana lagi ke CDI, karena ini udah CDI jadi ada strum yang masuk ke Delco. Kalau yang platina ini nggak ada. Nah ini, nah yang positif ini tinggal dimasukin aja ke sini langsung. Nah itu mau langsung atau mau pakai balas itu terserah teman-teman gimana maunya. Nah kalau mau pakai ini, mau pakai resistor balas ini, nah teman-teman tinggal copot dulu kabel yang ini nih, yang positif ini. Jadi sebelum ditempelin ke sini, sebelum disatuin itu masukin dulu ke sini satu. Nah sini satu. Nah nanti yang dari sini, nah yang dari sininya baru disambung ke sini. Jadi ini lepas, yang merah dari coil masukin dulu sini. Nah yang ini yang nggak kelihatan ya. Nah masukin dulu sini. Nah nanti dari sini pakai kabel baru masukin situ. Nah begitu teman-teman. Itu kalau untuk pemasangan terserah teman-teman mau pakai ini mau enggak. Kalau mau enggak seperti ini nih langsung aja. Tapi kalau mau pasang ya itu seperti tadi. Itu terserah teman-teman enaknya gimana. Tapi saya sarankan pakai ini biar coilnya awet, nggak panas gitu teman-teman. Nah gitu udah coba kita pasang, tinggal kita coba hidupkan. Ini tanpa ini juga sih hidup, pakai ini juga hidup, kayaknya sama aja sih teman-teman. Kita coba hidupkan mesinnya, hidup apa tidak ini ya. Hidup teman-teman. Nah itu hidup teman-teman. Tanpa dipasang ini juga bisa, cuman biasanya kesininya panas enggak. Dan kalau yang untuk perjalanan jauh, alangkah baiknya pakai resistan ininya dipasang aja, resistan balasnya. Oke teman-teman, mungkin itu aja tip kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dikoreksi, silahkan komen di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like,
komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.